pengucapan doa seperti ini memang alangkah baiknya ketika kita dalam keadaan bersuci. Tapi kalau kita dalam keadaan tertentu yang mungkin pada saat itu kita tengah mengalami kesulitan-kesulitan dan mohon maaf belum bisa untuk bersuci dengan cepat, maka tidak menjadi masalah kalau seumpama doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini juga kita baca walaupun hanya beberapa kali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatik astaghith. Kalau kita pakaikan dengan bahasa terjemahan Indonesia, ya Allah yang maha hidup, yang maha kuat, dengan rahmat-Mu tolonglah saya. Intinya ada niatan di dalam hati kita untuk kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam hidup kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu ingat apa yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu, dan juga kita harus ingat apa saja yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah segala macam kesusahan-kesusahan dalam hidup akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup dalam pembahasan berdoa di keadaan yang susah, kalau kita ingin selalu mendapatkan kemudahan, kita harus bisa ingat dua hal. Yang pertama, kesolehan diri kita, ya, atau ketakwaan diri kita. Yang kedua, ingat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kesulitan apapun, kesusahan dalam bentuk apapun, itu semuanya akan mudah untuk kita lewati. Dan ini semua merupakan janji-janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya di dalam Al-Quran yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan solusi kepadanya. Kemudian dalil yang kedua, ya, saya ja'alullahu ba'dal usri yusra. Dan Allah yang akan menjadikan setelah kesulitan itu dengan kemudahan. Dan biasanya setelah kita kembali kepada Allah dengan berdoa ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, maka Allah akan berikan jawaban atas kesulitan yang kita jalani pada saat itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap permasalahan hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru tentang anjuran dalam mengawasi diri dan juga mengkoreksi diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin. Ila qala Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min
Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab wa rawahu al-Hakim an Abi Dzar faqat. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'u bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi ziyadah ihfazillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabar wa anna al-faraj ma'al karam wa anna ma'al usri yusra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus bisa menyadari bahwasanya kita adalah salah satu bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang memegang kontrol semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini selalu berada di dalam pengawasannya Allah, pandangannya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya yang sangat luas tanpa batas